Halo sahabat Qurani Marum yang terkasih, jumpa lagi bersama saya Pastor Yos Fernandes Wamatus dalam Renungan Harian Rabu 21 Oktober 2020. Apa kabar? Saya berharap dan terus berdoa semoga Anda tetap dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sahabat Qurani Marum yang saya cintai, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 3 ayat 2-12. Saudara-saudara, kalian telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kalian, yaitu bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu, seperti yang pernah kutulis dengan singkat. Apabila kalian membacanya, kalian dapat mengetahui pengertianku mengenai rahasia Kristus. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Dan aku telah menjadi pelayan Injil itu menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan karya kekuasaannya. Sebenarnya aku ini orang yang paling hina di antara segala orang kudus, tetapi kepadaku telah dianugerahkan kasih karunia untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Aku diutus menyatakan apa isi rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, pencipta segala sesuatu. Maksudnya, supaya sekarang ini pelbagai ragam hikmat Allah diberitahukan oleh jemaat kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakan Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan menghadap kepada Bapa dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan Injil diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 39-48. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas atas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hati, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan tuan itu akan membunuh dia, serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sahabat Qur'ani Marum yang saya cintai, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus secara tersirat mengungkapkan bahwa Tuhan kita itu sungguh luar biasa dan penuh belas kasihan. Paulus mengatakan bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa dan sungguh berbelas kasih. Itu berdasarkan pengalaman yang terjadi di dalam hidupnya. Berangkat dari latar belakangnya sebagai orang yang selalu mengejar, menganiaya, dan membunuh banyak pengikut Kristus, ia secara jelas mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang paling hina dari semua orang kudus. Tetapi dalam kehinaan dan kejahatannya, ia telah dipilih oleh Allah untuk menjadi pewarta kabar keselamatan kepada segala bangsa, bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada orang yang bukan Yahudi. Bagi Paulus, keterpilihannya adalah semata-mata karena kasih karunia dari Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, berkat baptisan, kita pun adalah orang-orang terpilih. Meskipun kita ini adalah manusia yang hina dan penuh dosa dan layak untuk mendapatkan hukuman, kita semua telah beroleh belas kasihan dan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pewarta kabar sukacita berkat baptisan yang telah kita terima. Tuhan sudah begitu mengasihi kita, maka baiklah kita mensyukuri kasih karunia Tuhan itu dengan mengusahakan segala yang baik dan yang menyenangkan hati Tuhan. Kita semua dipercaya oleh Tuhan, dan sebuah kepercayaan memiliki sebuah tuntutan. Semakin kita dipercaya, semakin banyak pula yang dituntut dari kita. Injil hari ini menegaskan hal tersebut. Dalam Injil hari ini Yesus katakan, "Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercaya, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut." Pernyataan Yesus itu memiliki beberapa pesan penting. Yang pertama, ketika kita tahu tentang apa yang Tuhan mau dari kita, tetapi kita tidak melakukannya, maka hukuman atas perbuatan itu akan lebih berat daripada ketika kita tidak melakukan karena kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan yang kedua, ketika kita dipercaya, kita akan dituntut untuk bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepada kita. Semakin banyak kita dipercayakan, semakin banyak pula kita dituntut. Saudara-saudari yang terkasih, lakukan segala hal yang baik, yang kita ketahui baik, dan yang dapat kita lakukan. Dan semoga kita semua dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita pada hari ini. Menjadi orang tua, menjadi guru, menjadi pastor, menjadi suster, menjadi petani, menjadi mahasiswa atau mahasiswi, menjadi pengurus umat, menjadi dosen, menjadi karyawan, atau menjadi apapun kita hari ini. Percayalah, itu adalah tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita, dan kita akan dituntut atas apa yang telah dipercayakan kepada kita. Jalankan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita dengan baik. Maka kita akan beroleh ganjaran yang setimpal dengan apa yang kita usahakan. Karena hasil tidak akan mengkhianati proses, dan Tuhan tidak akan pernah mengabaikan setiap tetes air mata dan keringat yang keluar ketika kita dengan giat dan semangat melakukan tugas dan pekerjaan kita. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.